Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman, selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Kalau dirasa-rasakan, salah satu hal yang menonjol yang dimiliki oleh gerombolan penuduh ijazah palsu itu adalah kekuatan framing dari mereka. Sudah banyak framing-framing yang mereka ciptakan berdasarkan asumsi mereka sendiri. Itu juga dapat kita temui saat mereka memframing bahwa Jokowi itu dikatakan oleh mereka takut menghadiri persidangan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta. Padahal seperti kita ketahui, CLS itu adalah salah satu dari hukum perdata kita, perkara perdata. Jadi dalam perkara perdata itu tidak ada kewajiban prinsipal untuk menghadiri persidangan selagi dia sudah memberikan kuasa kepada advokat untuk mewakili kepentingannya. Di sidang perdata, advokat itu yang mengambil alih seluruh proses persidangan, baik pembuktian hingga sampai kesimpulan dilakukan oleh advokat. Prinsipal tidak ada kewajiban untuk datang ke persidangan. Itu yang pertama. Yang kedua, CLS itu sendiri sebetulnya adalah gugatan warga negara atau sekelompok warga negara kepada negara atau penyelenggara negara dalam kaitannya tidak ditunaikannya kewajiban konstitusional oleh negara maupun penyelenggara negara. Outputnya adalah perbaikan kebijakan maupun sistem. Jadi ini CLS di Pengadilan Negeri Surakarta itu sudah salah kaprah sejak awal. Sudah salah format. CLS kok dipakai sebagai pembuktian ijazah seseorang, dalam hal ini Jokowi. Tapi mau bagaimana lagi ketika Pengadilan Negeri Surakarta, dalam ini majelis hakim, meluluskan keinginan top-topan hakim serta Bangun Sutoto melalui para advokatnya itu M. Taufik dan kawan-kawan menggulirkan persidangan CLS itu sendiri. Jadi ini harus disadari oleh advokat mereka, para penggugat itu. Ini harusnya sudah dimengerti oleh advokat para penggugat bahwa tidak ada kewajiban dari prinsipal di perkara perdata untuk menghadiri persidangan di perkara perdata. Jangan sampai itu diulang-ulang terus kesalahan itu. Mereka selalu menagih Jokowi harus hadir di persidangan CLS yang sifatnya adalah perkara perdata. Kalau kita simak esensi dari framingan ini pun sebetulnya sudah keliru. Bahwa Jokowi sejak awal itu tidak pernah berjanji untuk menghadiri persidangan CLS itu sendiri. Jokowi itu sejak awal berjanji untuk menghadiri persidangan sekaligus menunjukkan ijazah S1, SMA, SMP, SD itu di perkara pidana yang dia melaporkan beberapa orang tersangka itu, bukan sidang CLS. Kalau kita merunut timelinenya, sejarahnya pun memang berbicara seperti itu. Jokowi pertama kali berjanji akan menghadiri sidang dan akan menunjukkan ijazahnya dari SD sampai S1 itu pada bulan April 2025 seusai rumahnya digeruduk. Kemudian beberapa kali dia mengulangi hal itu dan tampak nyata kalimat-kalimatnya itu ditujukan pada perkara pidana di mana dia melaporkan beberapa orang. Bukan sidang CLS. Sidang CLS itu baru diajukan gugatannya pada sekitar September 2025. Dan Jokowi tidak pernah berjanji untuk menghadiri CLS. Dan juga Jokowi sepertinya juga tidak menganggap sidang CLS itu. Karena memang di perkara perdata itu cukup diwakilkan oleh para advokat yang telah diberikan kuasa untuk mewakili kepentingan Jokowi di persidangan CLS itu. Jadi sama sekali tidak ada Jokowi
berjanji untuk menghadiri sidang CLS untuk menunjukkan ijazahnya. Akan saya buktikan dengan video-video berikut ini. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di dalam rumah. Karena apapun Ini habis digeruduk TPUA pada tanggal 16 April tentu 2025. saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Ya, saya kira itu aja. Ini dengarkan ya. Di pengadilan, Pak, terkait Dengarkan. dengan Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Sudah sangat clear ya, itu janji Jokowi, dia akan menghadirkan ijazah baik SD, SMP, SMA hingga S1 di persidangan kalau hakim atau pengadilan yang memintanya, dan itu dalam konteks dia saat itu akan melaporkan orang-orang yang diduga menuduh ijazahnya palsu. Jadi sudah clear, janji dia hanya pada kasus pidana yang akan dilaporkan. Waktu itu dia belum melaporkan karena itu tanggal 16 April, dia melaporkan baru tanggal 30 April 2025. Jadi clear, tidak ada kaitannya dengan CLS. Itu saya rasa M. Taufik dan kawan-kawan itu hanya GR saja ya. Jadi seolah-olah Jokowi itu janji pada mereka, sama sekali tidak. Di sini M. Taufik kecenderungan punya sisi moral polarizing ya, seolah-olah dia tuh serba ingin mencampuri urusan orang lain karena merasa memiliki otoritas moral, cenderung overacting untuk selalu melibatkan diri, kemudian mengeklaim bahwa itu ditujukan untuk dirinya, padahal tidak. Akan saya putarkan video berikutnya di mana Jokowi setelah melakukan statement pertama, dia berjanji akan menghadirkan ijazah di pengadilan pada tanggal 16 April 2025, kemudian beberapa kali dia mengulang statementnya itu. Dan konteksnya masih sama, yaitu akan menghadirkan ijazah S1 hingga SD-nya itu di persidangan pidana, bukan CLS. Akan saya putarkan video berikut ini. Lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum ya urusan hukum. Kita hormati proses hukum yang ada. Ya kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1 akan saya tunjukkan semua. Semakin clear ya bahwa tadi ada satu kesatuan statement dari Jokowi bahwa urusan memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum itu adalah urusan hukum, dan dia akan hadir di sidang menunjukkan ijazah dari SD sampai S1. Tentunya ini jelas konteksnya adalah
perkara pidana yang dia melaporkan beberapa orang tersangka itu. Karena ada unsur maaf-memaafkan. Tidak ada dia janji pada M. Taufik, apalagi pada Bangun Sutoto dan Top-Topan Hakim, di mana mereka hanya menggugat CLS yang sifatnya perdata. Sama sekali tidak ada. Jadi ini framingan yang terus disuarakan terus-menerus, di blow up terus-menerus, sehingga publik teracuni. Di mana-mana publik terus menagih janji, mengolok-olok Jokowi bahwa di persidangan CLS yang sudah berjalan sekian bulan, Jokowi tidak pernah mau hadir. Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazahnya. Lawang Jokowi itu tidak pernah berjanji untuk menghadiri sidang CLS. Jokowi juga tidak pernah berjanji untuk menunjukkan ijazah-ijazahnya di persidangan CLS yang sifatnya hanya perdata. Jokowi sama sekali tidak pernah berjanji untuk datang ke sidang CLS menunjukkan ijazahnya. Itu sudah pasti. Namun demikian, sayangnya para relawan Jokowi ketika hadir di acara-acara perdebatan selalu dipojokkan masalah itu, mereka tidak mampu menjawab. Misalkan Roy Suryo itu kan beberapa kali juga mengatakan itu, mana Jokowi sudah 7 kali sidang di CLS nggak berani hadir, padahal dulu janji akan hadir menunjukkan ijazahnya. Nah, itulah framingan. Namun sayangnya relawan Jokowi tidak mampu mengcounter itu dengan data seperti yang saya tunjukkan tadi. Harusnya dicounter bahwa Jokowi tidak pernah berjanji untuk menghadiri sidang CLS. Mereka kegeeran. Dan itu di blow up terus-menerus sehingga masyarakat juga pada akhirnya teracuni, sehingga mereka menganggap Jokowi itu berbohong karena sudah berjanji akan menghadiri persidangan, menunjukkan ijazahnya, tapi tidak pernah dilakukan. Namun persidangan pidananya masih jauh. Sekarang ini baru sampai di kejaksaan berkasnya. Entah kapan persidangannya. Jadi kita dalam menghadapi gerombolan itu, kita harus memperkuat data, memperkuat bukti dan fakta. Sehingga kita tidak mudah untuk termakan framingan mereka. Mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.